muslimin rahimahullah, Nabi Musa tidak pernah tahu kalau lautan yang ada di hadapannya akan terbelah. Nabi Ibrahim tidak pernah tahu kalau api yang membakarnya akan dingin, akan terasa dingin. Nabi Yusuf tidak pernah tahu kalau dia akan diangkat menjadi menteri, padahal beliau dilemparkan ke dalam sumur dan dimasukkan ke dalam penjara. Begitu pula Rasulullah SAW tidak pernah tahu ketika beliau akan hijrah terus mampir ke Gua Sur. Di mulut gua ada sarang laba-laba dan ada merpati yang sedang bertelur. Ibu bapak hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu dekat dan pertolongan Allah itu nyata. Walaupun mungkin caranya tidak seperti apa yang kita pikirkan. Dakwah diemutkan ku urang mah ibu bapak, ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, tos Fir'aun tadi satu badai gurun kan kocar kacir. Nabi Musa selamat, tapi Allah menunjukkan kuasanya. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam gunungan api, kami logika orang, tos wen Allah teh nurunkeun hujan api padam, tapi ternyata tidak seperti itu. Rasulullah SAW, ibu, bapak, bisa saja ketika itu jejak kakinya dihapus oleh angin, sehingga orang-orang Quraisy yang mengejarnya ketika Rasulullah hijrah maka susut tapakna. Bisa, Allah sangat bisa, Allah sangat mampu, tapi Allah menunjukkan kuasanya bahwa pertolongan Allah itu dekat dan pertolongan Allah itu nyata. Nasrun minallah wa fathun qarib. Dan ketika Allah sudah menunjukkan pertolongannya, teu aya nu tiasa ngahalangan. Ketika Allah yang sudah menunjukkan pertolongannya, bahkan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kalau Allah sudah menunjukkan kehendaknya dengan qudrat dan iradatnya, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ibu pangapunten, sifat seuneu mah panas, tapi tidak berlaku bagi Nabi Ibrahim. Dengan kuasa Allah, eta seuneu jadi tiis. Dan moal aya seuneu tiis moal. Kalau tidak dengan kuasa Allah, Allah memayugakeun eta seuneu sehingga seuneu nu panas bisa jadi tiis, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kumaha caritana lautan terbelah na oge ngan untuk ditakol ku tongkat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Tapi ibu bapak hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, ada satu hikmah yang kita ambil dari pertolongan Allah tersebut. Naon hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika berharap hanya kepada Allah, ketika yakin dengan pertolongan Allah. Ibu bapak coba di payuneun lautan pangkareun Fir'aun dengan bala tentara yang mengejar
minta tolong ka saha? Bade nyuhunkeun tulung ka saha? Tidak ada pertolongan lain, hanya pertolongan Allah. Pasrah, sepasrah-pasrahnya, hina sehina-hinanya di hadapan Allah, rendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Teu aya pitulung nanaon nu diharapkeun kecuali hanya pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam gunungan Seuneu, maka doanya sama, urang ge diaos. Naon? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, muka Allah panggil turun. Tidak ada yang lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sareng Allah nu bakal nulungan. Sebab naon? Kita mah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kuasa apapun. Makanya ketika Rasulullah SAW di dalam Gua Sur, sautna Gua Sur teh pendek, nggak tajam kan itu mah. Ini Gua Sur tajam. Naik ke Gua Hiro gitu. Pegel. Tapi bila di waktu itu bapak pada naik ke Gua Hiro mah enggak. Latihan deula tapi di dieu naik ke galungkeun kana kawah. Latihan deula. Supados kiat. Mung pami bade naik ka Gua Hiro di Jabal Nur nu atos-atos masuk wengi. Sebab pami siang mah panas. Wengi, tengah wengi bahkan tengah wengi berangkat nate wengi-wengi terus tengah wengi naik dugi ka Gua Sur teh subuh. Sholat subuh titinya terus aluit deui. Biasana masuk atas gitu. Naik taksi. Tapi bagi bade ibu bapak aya maksa koyok sapertos itu latihan deula di dieu. Latihanna naik ke dalam gunung. Amang heula ka gunung, kelas naik kawah sampai pada balik. Supados dia. Tapi ka Gua Sur mah eta Gua Hiro. Ah, mun sauna punten. Gua Hiro teh punten ka bieu itu ibu. Lumpil gitu. Lumpil. Ah, anu sok sieuna. Dak ieunya tersalasap-salasap cenah ada aya bagian-bagian alit cenah gitu. Asal ada ieu meuning teh dah. Nah, Gua Sur mah lebih lumpil deui. Gua Hiro masih kan aya tangga dan sebagainya. Gua Sur masih lumpil deui. Dugi ka Rasulullah SAW, ibu, bapak di lebat gua, saun nama DE, kita gua nanti DE, di luar kakubing anu muda. Sampai Rasulullah mengatakan, dan saya waktu itu Sayyidina Abu Bakar, dan Rasulullah hijrah nanti kan disarankan ku Sayyidina Abu Bakar. Sampai Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, hariwang Rasulullah mengatakan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir dan jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jantan kembali nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah itu nyata dan pertolongan Allah itu jelas. Kantun pertanyaannya, orang hoyong ditulungan ku Allah, pami hoyong ditulungan ku Allah, yakinkan, jangan pernah ragu, sok sanos 100%. Sebab upami kita 1% saja ragu, maka kita berarti tidak yakin. Ketika pola pertolongan Allah, ibu bapak, pertolongan Allah polanya sama. Nabi Musa, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan menjalani dulu takdirnya, mengalami kesusahan. Ibu bapak, Nabi Yusuf kan dialungkan karena sumur gini-gini, mengalami kesusahan. Terus eta dikapenda, terus dijual, dijadikan budak gitu kan, sampai dirawat, pokok besar, sampai istri nabogoheun, Zulaikha, gitu kan.
Dugikeun ka di namanya teh difitnah sampai Nabi Yusuf masuk penjara, menjalani takdir seperti itu. Jadi pangapun dan ujung-ujung senang gitu kan, ujung-ujung seperti kita pun mungkin mengalami hal yang sama, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Tapi bagi orang-orang yang punya keyakinan dan yakinnya 100%, maka keyakinan itu yang akan menimbulkan dan mendatangkan pertolongan Allah. Jadi pola pertolongan Allah itu sami. Satu, pasti bakal adanya, dengan catatan jangan berharap kecuali hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mami ibu misalnya bapak, nyobian adalah kan dia kan. Nah ketika pada nyobian adalah kan dia, ada sedikit saja keraguan dengan pertolongan Allah, maka mau jadi. Jadi pertolongan Allah itu lepaskan semua, lepas. Ibu bapak punten semua makhluk lemah. Berharap ka pejabat dengan ku pensiun. Leres kan? Berarti kayu untuk ambil wagi pejabat itu pensiun. Nu gaduh pangkat pensiun. Bahkan kan gelar terakhirnya almarhum. Terus biasa. Terus almarhumah. Jangankan memberikan pertolongan, itu kan. Yang ada meminta ditolong, nyuwun didoakeun, itu kan. Jadi ketika misalnya kita berharap sekuat apapun, maka tos kebiasaan. Mawi pasrahkan hanya kepada Allah. Dengan cara apa kita akan mendapatkan pertolongan Allah? Ibu bapak jelas dina Al-Qur'an. Ayat awal yakin apa ayat nanti ibu bapak apa kan? Non ayatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolong ke Allah bis-sabri was-shalah, dengan sobar dan sholat. Jadi yang pertama minta tolong ke Allah itu dengan sobar. Kita sobar jalani kehidupan kita. Punten ibu bapak bisa ngobrol. Kondisi kehidupan kita hari ini adalah mungkin kondisi kehidupan yang diidamkan oleh orang lain. Lihat deh, kondisi kita hari ini adalah kondisi yang diidamkan oleh orang lain. Punten, kondisi yang kita rumah ibu bapak meninggali ayah geningannya rumah agung juga istana abdi abdi ibu duka ibu abdi di CGM bu mengukur luasnya 80 meter persegi 80 dasar itu nah kapengker tos aya bumi kencang tos aya bumi tos itu nah tapi rumah kecil anu ayeuna ku urang ditempati adalah idaman bagi mereka yang hari ini mungkin belum punya rumah. Adalah harapan bagi mereka mungkin hari ini yang belum punya rumah. Ibu gedung urang kali. Kadang-kadang aja ingkatkeun. Itu adalah harapan, idaman bagi mereka yang belum punya anak. Di damel susah, di damel capek, tapi lebih capek nganggur. Bu, Pak, capek di damel temun. Tapi sering, cenah ieu mah kedah selfie, kedah aplikasi, kedah ini, sing sabar. Sebab capek kena nganggur. Kami abi ibu kan nggak bisa kedah selfie. Kami wangsul di ieu anak di sana wangsulna mulina siang kene
Terus tadi itu dia real. Mungkin terus maghrib terus isya kadang-kadang wihdi ke sekolah absen. Oh ya, iya kita wihdi ke sekolah absen. Syukuri daripada nganggur. Pekerjaan kita sekecil apapun atau segimanapun kondisinya adalah harapan bagi mereka yang nganggur. Ibu bapak, pangapunten, suami kita, istri kita adalah harapan bagi mereka yang belum diketemukan dengan jodohnya. Jadi yang pertama jalani, sing sabar. Mungkin pangapunten ibu bapaknya, pamili lenyepan, ibu pamili lenyepan. Ketika ayah ibu-ibu curhat, Pak Herman, abi masalah abi satu nggak bahagia belum kami. Masih penting dengan bahagia kan. Abi nahos, ay suami ibu sampai bengis tuh, zolim tuh, jika berawan, amun tuh cina juga awan mah, tentu juga berawan mah. Ibu punten, istrinya Fir'aun, Siti Asia, bapak. Istrinya Fir'aun, Siti Asia, itu adalah satu dari 4 pemimpin bidadari surga. Jadi suaminya berdebong, suaminya bengis, kafir bahkan itu tak. Tapi ketika istrinya kuat, sabar, menjalaninya, dan dia dengan tetap ketaatan kepada Allah, maka tidak peduli suaminya seperti apa, dia tetap menjadi pemimpin bidadari surga. Kan ada 4 pemimpin bidadari surga: Siti Asia, Siti Fir'aun, Siti Maria, terus Siti Khadijah, sareng Siti Fatimah. Itu 4 pemimpin bidadari surga. Tapi Siti Asia kan suaminya Fir'aun, bedegong. Tapi punten ibu bapaknya mengenali dina sejarah gitu ya. Bedegongnya Fir'aun, kayak istri namanya elek. Anda susis gitu tak? Buktinya apa? Punten, kan Nabi Musa tadi hanyutkeun gitu kan? Hanyutkeun dina Sungai Nil. Las kapendakan. Diloloklah di istana Fir'aun. Gitu. Tapi dari jubah ini Nabi Musa mah teuleung ke Fir'aun teh. Sampai ka jambotna cenah dinaona didudut itu ieu. Sampai Fir'aun marah gitu. Mau dianiaya, mau dibunuh lah kasar nama gitu ya, mau dibunuh. Tapi saud istrina ulah. Dia teh buatnya dia budak anu aya dina mimpi nu bakal menghancurkan kerajaan dia. Saud istrina ulah, tapi nurut ka istrina. Sampai saud Fir'aun ieu aya syarat. Fir'aun ibu bapak. Cek Fir'aun teh, lamun ieu bener budak pinabieun atau budak istimewa lah, budak istimewa, maka ieu budak bayi bakal ngatos. Maka dipasihan tah bara api tina areng gitu kan. Areng diuapkeun, lamun ieu dimakan, ieu areng ieu bener budak biasa. Tapi lamun teu dimakan, berarti ieu budak memang budak istimewa, tapi dimakan ku Nabi Musa. Sampai Nabi Musa kan cadel. Sehingga doanya ketika akan berdakwah ke Fir'aun, Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cadel Nabi Musa. Tapi Nabi masa nama tuh untuk makan dia cadel beda. Gitu ya, yang bawaannya paling teman. Nah, ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi sabar menjalani. Suami kita, istri kita, apapun kondisinya hari ini, kan tenangnya di urang mah asal nama teu aya da momen namanya teh juga Fir'aunnya. Tapi nyuruh teu Fir'aun lah asal nama beungis kitu aya alhamdulillahnya urang mah gitu ya. Suami kita ya walaupun dengan segala kekurangannya dajami eta mah gitu kan. Tidak ada yang sempurna dengan segala kekurangannya. Itu adalah jalan kita menuju surga. Suami pun suamina Nabi, istrinya kan Nabi Lut. Istrinya kan bedegong. Tapi Nabi Lut kan Nabi, masuk surga, istrinya henteu. Nah, ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi pertolongan Allah itu nyata, pertolongan Allah itu dekat. Yang pertama, jalani kehidupan dengan sabar. Apapun kondisinya. Ngan ai sabarnya gampang diucapkeun, hesa dilakukeun mah. Sing sabar, mohon sing sabar, ya susah atuh. Ya Allah.
Sama teh gampang diucapkan gitu dan dijalanin sama ya Allah. Kita buat namanya. Tapi ibu bapak pangapunten. Teu aya ayat di sanes Allah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Teu aya Allah bersama orang yang naon-naon gitu ya. Hanya dengan orang yang sabar Allah. Innallaha ma'as sabirin. Mungkin ibu bapak, ketika ibu bapak atau abdi atau siapapun ketika mengalami kesulitan, justru di sana Allah ingin dekat dengan kita. Ketika kita sabar, Allah dekat dengan kita. Innallaha ma'as sabirin. Nomor 2, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong ke Allah itu dengan salat, pasrah. Ibu bapak, doa orang sholat mah diijabah. Jami sholat doanya diijabah. Numawi, orang kadang-kadang laras itu, terus itu hiji. Nomor 2, kadang-kadang orang sering malamunan. Minta tolong dengan sholatnya susah. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya itu teh berat, besar. Illa alal khasiin, kecuali yang memang sholatnya khusyuk. Nukuman salat khusyuk teh alladzina yadunnuna mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah dan orang-orang yang yakin akan kembali kepada Allah. Jadi berharap berjumpa dengan Allah dan yakin kembali kepada Allah. Susah. Salat khusyuk teh susah. Mau salat kada berjamaah teh susah. Karena nanya bilang berjamaah wae sok kadang-kadang malaru. Kadang-kadang mau salatnya tidak pikiran teman-teman. Kadang-kadang jumlah rakaat hilap. Kedua itu uji tilu opat ya. Padahal benernya saseueun-seueun jumlah rakaat opat tah. Da taraweh ibu nanti ulang di dia 11 lah. Anak kan 2 tilu, tapi paling itu 4 tilu. 4 man paling seueur teh. Tapi nu 4 rakaat eta beti Allah beti lah eta teh hitungan. Padahal itu teh 1 2 3 4. Padahal 12 teh kan 4 hitunganna. Sampai 1 2 3 kan percobaan. Teh 1 2 3 percobaan kan 1 2 3 mah percobaan. 4 nanunya gitu. Tapi deh tak susah ya Allah Rabbi. Pantes ayat Quran nyebatkeun wa innaha lakabiratun. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali, bukankah kita tahu as-salatu mi'rajul muslimin? Salat itu adalah mi'raj. Salat itu adalah perjumpaan seorang hamba dengan Allah. Bu, Pak, punten, ketika seseorang dengan semangat pada melaksanakan haji, seseorang bersemangat pada melaksanakan umrah, dia panggilan, sambut panggilan itu, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Bukankah sholat itu adalah panggilan Allah? Nah ini sholat kadang-kadang mencari berapa. Padahal sebenarnya deh, jaminu sholat doanya diijabah. Jaminu sholat doanya diijabah. Tinggal di surat Ali Imran ayat 38 39. Bahkan sampai 40 41 42. Tinggal Nabi Zakaria, ketika Nabi Zakaria ngadoa kepada Allah, ibu bapak, Nabi Zakaria ngadoa kepada Allah. Dina ayat 38, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria itu numutkeun sejarah diponis mandul secara medis. Mandul secara medis karena menopause. Karena menopause mah tidak mungkin hamil. Mandul. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah berhenti berharap kepada Allah, tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu Al-Imran ayat 38. 39-nya Allah menjawab doa Nabi Zakaria
Allah menjawab doa Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria sedang sholat di mihrabnya. Memawi ibu bapak pami bumi nanu ageng, ieu mah agung, ieu rada susah. Ibu pami bumi nanu ageng, saya nama aya nu disebat mihrab. Mihrab teh tempat sholat khusus eta mah. Pami di masjid, mihrabnya diwakilan ku imam. Aya tempat sholat khusus. Itu disebutna mihrab. Nah, ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Zakaria divonis mandul menopause. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah berhenti berdoa, dan Allah menjawab doanya ketika Nabi Zakaria sedang sholat di mihrabnya. Allah mengutus malaikat membisikkan kepada Nabi Zakaria bahwa doanya diijabah, Nabi Zakaria akan mendapatkan keturunan. Sampai Nabi Zakaria, ibu dina ayat salajengna itu teh ragu-ragu, nanti gitu, leres tuh. Sampai Allah menunjukkan kuasanya, Nabi Zakaria tidak bisa berbicara 3 hari. Ini untuk menjawab keraguan Nabi Zakaria bahwa doanya diijabah. Jadi orang yang sholat itu doanya diijabah, mustajab doa. Ngancak deui, urang kadang-kadang muncul budak. Ai permintaan kita beribu-ribu, tapi sholatnya terburu-buru. Ya Allah. Kadang-kadang namanya teh aya nu pakuping. Sanes-sanes teh pakuping naon sanes. Sholat khusyuk teh sanes. Kakuping mah. Tapi tetelas teh emukan. Sanes teh katingali naon sanes. Nu teh katingali naon menolong. Katingali tetap katingali itu, tapi fokus. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali deui pertolongan Allah itu jelas, pertolongan Allah itu nyata, dan Allah diantaranya menyampaikan kepada kita minta tolong ke Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jelas. Ibu da pami imam dina sujud, calik dina 2 sujud teh. Eta teh kan ngadoa. Lebih firli, ya Allah, apunten abdi. Walhamni, ya Allah, bikanya aku. Wazkurni, ya Allah, tutup aib-aib abdi. Bikuli walhamni wazkurni, warfa'ni, ya Allah, angkat derajat abdi. Warzuqni, ya Allah, pasihan rizki abdi. Ibu bapak pun rezekina sanes atos kumpul, sanes atos kumpul. Rizki itu dalam arti yang luas. Ulang kali sehat, terus ulang kali soleh itu ya, dari tujuan ulang kali cita-cita jadi terlaksana, itu udah rezeki. Ayeuna ulang aya di lingkungan BIP di dieu, lingkungan anak saya aman, nyaman, tenang, itu rezeki. Ulang kali tatangina saloleh, balage, itu rezeki. Mimpi warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini, ya Allah, abdi teh rumaos jami. Kadang-kadang muka pengkol, kakeca, kakadungu, dua kleo, kadang-kadang wahdini, ya Allah, abdi nyuhunkeun dibimbing ku hidayah anjeun. Pamengkol, ya Allah, pengkol deui. Wahdini wa'afini, ya Allah, sehatkeun abdi. Wa'fu anni, ya Allah, hapus kesalahan-kesalahan abdi. Coba ibu bapak. Doa indah doanya. Nemawi batas as-salatu mi'rajul muslimin, ketika seseorang bisa mi'raj dengan sholatnya, maka ibu bapak doa itu bakal diijabah. Ngan urang terus mi'raj aja. Pami mi'raj mah naiknya, pami naik. Pami nusok naik kan pesawat. Pesawat kan take off, naik. Ibu ketika pesawat naik, maka bangunan itu kecil. Asalnya bangunan kan aragung, di bandara kan aragung, bangunan aragung terus semakin tinggi, semakin naik, semakin tinggi, semakin naik, bangunan kecil. Bahkan terus semakin tinggi lagi, bangunan tidak terlihat, landasan tidak terlihat. Jadi misalnya eta pesawat
take off, tapi masih kene landasannya katingali, bangunan masih katingali, berarti tak naik. Ayeuna dia supaya salat urang ibu, as-salatu mi'rajul muslimin, salat kita bisa mi'raj, bisa naik, maka urusan-urusan dunia, urusan-urusan selain Allah itu kecil. Kecil. Bahkan terus kita kalau Allah yang berkehendak, kalau Allah yang menolong, itu yang susah. Seperti tadi